Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya? Oke, sebelum kita mulai belajar, biasakan berdoa dulu supaya dalam pembelajaran nanti diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Mari kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sekarang kita akan mulai belajar. Materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini yaitu tentang cerita fantasi. Ibu akan menyampaikan materi terlebih dahulu tentang pengertian cerita fantasi, kemudian ada unsur-unsur cerita fantasi, kemudian ada langkah-langkah untuk kita menulis cerita fantasi. Seperti yang telah Ibu sampaikan sebelumnya, kita akan belajar mengenai pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan suatu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas berfantasi secara individu. Yang selanjutnya yaitu ada struktur cerita fantasi. Itu terdiri atas tiga struktur. Yang pertama yaitu ada orientasi. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian orientasi. Orientasi berisi tentang pengenalan latar tokoh serta konflik yang dapat dikembangkan dengan deskripsi latar, pengenalan tokoh, dan pengenalan konflik. Yang kedua yaitu ada komplikasi. Komplikasi berisi tentang hubungan sebab akibat munculnya suatu permasalahan hingga permasalahan memuncak, di mana komplikasi tersebut dikembangkan dengan cara pengenalan tokoh lain, kemudian ada pengubahan latar, atau menembus ke zaman yang berbeda. Kemudian yang ketiga itu ada resolusi. Resolusi berisi tentang penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi, di mana resolusi tersebut dikembangkan dengan lompatan waktu, penggunaan sebab akibat yang unik, serta dikembangkan dengan unsur kejutaan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun cerita fantasi. Sebelum kita akan membuat cerita fantasi, itu kita harus mengetahui langkah-langkahnya terlebih dahulu. Yang pertama, langkah-langkah menyusun cerita fantasi itu, yang pertama ada memilih topik. Nah, langkah-langkah menyusun cerita fantasi ini itu ada 5 langkah. Yang pertama yaitu bisa dilihat, yang pertama yaitu memilih topik. Memilih topik atau menjadi dasar penceritaan. Jadi sebelum kita menulis itu kita terlebih dahulu untuk memilih topik apa yang menarik yang akan kita tulis. Kemudian yang kedua itu mengumpulkan materi. Nah, mengumpulkan materi ini sebagai bahan uraian dengan melakukan research. Jadi, langkah yang kedua ini mengumpulkan materi itu sangat penting. Jadi kita melihat terlebih dahulu bagaimana langkah-langkah
untuk mengumpulkan materi tersebut. Yang kemudian yang ketiga itu ada menentukan pola pengembangan bahan uraian. Pengarang dapat melakukan pembuatan detail-detail dari awal cerita. Kemudian yang ketiga itu ada menentukan pola. Dan yang keempat itu ada menyusun kerangka. Menyusun kerangka ini atau biasa disebut paragraf. Jadi berupa gagasan dan gagasan penjelas lainnya. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada mengembangkan kerangka. Nah, mengembangkan kerangka itu sendiri yaitu paragraf menjadi kalimat yang padu sehingga tersusun sebuah cerita. Nah, mengembangkan kerangka ini itu langkah akhir dari langkah-langkah menyusun cerita fantasi. Jadi, mengembangkan kerangka ini itu udah menjadi sebuah cerita, cerita fantasi. Sekian yang dapat Ibu sampaikan tentang cerita fantasi, baik pengertian cerita fantasi, kemudian ada unsur-unsur cerita fantasi, kemudian ada langkah-langkah untuk kita menulis cerita fantasi. Nah, untuk pelajaran pada pagi hari ini, Ibu cukupkan sekian. Minggu depan kita lanjutkan tentang cerita fantasi. Oleh karena itu, berlatihlah di rumah supaya minggu depan kita sudah siap dalam belajar. Sekian anak-anak yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.